Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Misbah Mauid, NIM 2304057. Saya dari semester 5 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunanggiri. Saya akan membuat video tugas ulangan akhir semester, yaitu mata kuliah As-Wajar. Biasanya ada pertanyaan, jelaskan secara ringkas berdirinya Nahdlatul Ulama. Sejarahnya berdirinya Nahdlatul Ulama yaitu apa? Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama yang didirikan pada 16 Rajab atau 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di Surabaya. Berdirinya Nahdlatul Ulama bukan hanya sekedar berdiri ataupun respon organisme, melainkan akumulasi dan perjuangan panjang. Salah satunya itu latar kebelakangan keagamannya, yaitu apa? Mempertahankan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab di tengah arus pemurnian purifikasi agama yang cenderung rapuh. Ya. Ada juga latar belakang global, yaitu Komite Hijaz atau Komite Hijaz sebagai responsif terhadap penguasaan Ibnu Saudi Arab yang berencana menghancurkan situasi sejarah dan melarang praktek bermadhab. Para ulama Nusantara merasa perlu mengirimkan delegasi ke Mekah. Dan juga ada latar belakang kebangsaan menjadi wadah bagi para ulama dan santri untuk mengorganisir perlawanan terhadap kolonisme Belanda secara terstruktur. Jadi itu salah satunya sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan juga perjuangannya sangat panjang. Salah satu adalah tokoh kunci Nahdlatul Ulama, yaitu pertama yaitu pendiri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau penggerak, serta Kiai Haji Bisri Samsuri. Dan juga tak lupa juga yaitu yang mengarah yang membuat logo Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Ridwan Abdullah. Terus pertanyaan kedua yaitu sebutkan poin-poin isi kanun asasi di Nahdlatul Ulama. Koin asasi atau prinsip dasar yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ruh bagi setiap langkah Nahdlatul Ulama. Jadi poin-poin utamanya atau poin-poin intinya yaitu yang pertama, kewajiban berjamaah. Jadi menegaskan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah persatuan itikad untuk sumber kekuatan, sedangkan perpecahan atau kehancuran. Jadi yang pertama adalah kewajiban berjamaah. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu berpegang teguh pada mazhab atau sebagai anutan. Kewajiban mengikuti mazhab pandangan para imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan juga Hambali sebagai juru trans ilmu sanad yang selama kepada Nabi Muhammad. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama yaitu kewajiban berjamaah. Yang kedua yaitu kita harus ikut mazhab. Karena kenapa harus ikut mazhab? Karena para mazhab itu adalah yang sesuai dengan jalurnya Nabi Muhammad. Tidak akan kita selamat. Terus yang ketiga yaitu landasan dalil. Jadi kita itu juga berpegang teguh pada dalil-dalil dalil-dalil hadis dan juga sunnah. Mengikut pengutipan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pentingnya kasih sayang, tolong menolong, dan larangan saling menghasut. Jadi tidak boleh menghasut, tidak boleh tidak boleh saling menghina. Intinya kita harus saling solidaritas atau kesulitan. Terus yang keempat yaitu peringatan terhadap bid'ah. Ini yang mungkin sering muncul di kalangan masyarakat terhadap bid'ah. Makanya poin-poin atau konun atau asasi atau prinsip dasar Nahdlatul Ulama yaitu tadi. Yang pertama, kewajiban berjamaah. Yang kedua yaitu berpegang teguh pada mazhab karena sebagai acuan.
dan juga landasan dalil serta peringatan terhadap bid'ah atau larangan mengikuti paham-paham baru yang keluar dari garis pemahaman ulama salaf yang sahih. Jadi kalau ada dalil atau suatu hal yang baru, ya itu tidak dari ulama, itu bisa juga dikatakan bid'ah. Tapi kita lihat dulu konsepnya gimana. Jadi tidak langsung dikatakan bid'ah, tapi kita harus tahu apa itu alurnya itu. Terus pertanyaan yang ketiga, mengapa kebaikan berada di antara dua kutub keburukan? Mengapa kebaikan di antara dua kutub keburukan? Ini merujuk pada prinsip-prinsip tasawuf atau moderat atau bahasanya toleransi dan filsafat akhlak Islam, kedalaman fadilah atau adalah titik tengah yang ideal. Yang pertama adalah keseimbangan. Sifat baik jika dilakukan secara berlebihan untuk menjadi buruk, begitu pula jika terlalu kurang. Jadi yang pertama seimbang. Jadi kita harus seimbang antara kita itu mengerjakan yang dunia dan juga yang akhirat, harus seimbang. Ya, tidak boleh hanya dunia terus, tidak boleh, tapi juga harus ada akhiratnya. Contoh, tidak boleh kerja terus, tapi jangan lupa kita kewajibannya. Begitu juga sebaliknya, kita tidak boleh hanya mengalukan kewajiban, tapi harus juga dunianya juga. Jadi saling berkesinambungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah analogi. Analogi atau keberanian Syiah. Jika berlebihan menjadi contoh tafawur, jika kurang menjadi patuh atau disebut jubun. Terus yang selanjutnya yaitu dermawan. Jika berlebih menjadi boros, jika kurang menjadi kikir. Jadi yang dermawan itu artinya apa? Kita itu semisal sering sedekah, itu tidak boleh. Tetapi kita terlalu dermawan itu juga tidak boleh karena bisa menimbulkan boros. Benar ya? Kita harus saling membantu ketika ada orang yang membutuhkan dan juga bersedekah. Benar. Terus kebaikan terletak pada personalisme. Jadi kebaikan terletak pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berbaik pada orang dan juga kepada sesama saudara kita dengan fitrah manusia yang seimbang. Selanjutnya yaitu kita lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan manhaj fikih Nahdlatul Ulama. Nah, manhaj metodologi Nahdlatul Ulama yaitu landasan prinsip-prinsip tasawuf moderat dan juga tawasun, seimbang, al-i'tidal, tidak lurus, jadi tengah-tengah dan tasawuf. Jadi ada 4, yaitu yang pertama adalah tasawuf. Tasawuf itu moderat. Terus yang kedua adalah tawasun. Tawasun yaitu adil, tidak kanan dan juga tidak kiri. Ada juga tawasun itu seimbang ya. Jadi tawasun tadi seimbang, jadi antara dunia dan akhirat seimbang. Terus ada al-i'tidal, itu tidak lurus, berarti al-i'tidal itu tegak lurus, jadi tidak kanan dan juga tidak kiri. Dan juga tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Terus karakteristiknya yaitu adalah tidak yaitu karakteristiknya tidak tertulis hanya melihat tepi dan tidak liberis. Dan juga integrasi, yaitu menyimbangkan antara dalil naqli dan yaitu Al-Quran dan hadis dengan dalil akli atau akal dan realitas budaya lokal